1A. Jelaskan pengertian akidah. B. Sebutkan dalil tentang akidah Islam. A. Pengertian akidah. Akidah berasal dari kata akada yang berarti mengikat atau menyimpulkan. Dalam istilah Islam, akidah berarti keimanan atau keyakinan yang tertanam kuat dalam hati seorang muslim kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir baik maupun takdir buruk. Rukun iman, akidah adalah dasar dari keyakinan menjadi pondasi dalam kehidupan seorang muslim. B. Dalil tentang akidah Islam, yaitu surah Al-Baqarah, yaitu Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. 2A. Jelaskan keistimewaan akidah. B. Jelaskan perbedaan akidah Islam dengan akidah lainnya. A. Keistimewaan akidah. Akidah adalah keyakinan yang menjadi landasan hidup seorang muslim. Akidah Islam memiliki keistimewaan yang membedakannya dari keyakinan lainnya. Di antaranya, 1. Ketuhanan yang esa atau tauhid. Akidah Islam berlandaskan tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah tanpa sekutu. Ini memberikan kesederhanaan dan kejelasan dalam konsep ketuhanan. 2. Kesesuaian dengan fitrah manusia. Akidah Islam selaras dengan naluri dan fitrah manusia, keyakinan kepada Allah sebagai pencipta. 3. Berdasarkan wahyu ilahi. Akidah Islam bersumber dari wahyu Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terbebas dari distorsi dan campur tangan manusia. 4. Memberikan tujuan hidup. Akidah Islam menjelaskan tujuan hidup manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mencari ridhonya. Hal ini memberikan arah dan makna dalam kehidupan. 5. Menciptakan keseimbangan dunia dan akhirat. Akidah Islam mengajarkan pentingnya menjalani kehidupan dunia dengan cara yang benar untuk meraih kebahagiaan akhirat. 6. Mendorong akhlak mulia, keimanan kepada Allah, hari akhir, dan hisab, mendorong seseorang untuk berperilaku baik dan menjauhi keburukan. B. Perbedaan akidah Islam dengan akidah lainnya. 1. Konsep ketuhanan. Islam menekankan keesaan Allah, tauhid, bahwa Allah tidak memiliki anak, sekutu, atau perwujudan fisik. Keyakinan lain, ada yang percaya pada konsep politeisme, trinitas, atau penyembahan kepada makhluk lain seperti patung atau roh. 2. Sumber ajaran. Islam, akidahnya bersumber langsung dari wahyu Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan lain banyak yang bersumber dari tradisi, filsafat manusia, atau kitab-kitab yang telah diubah. 3. Hubungan manusia dengan Tuhan. Islam menekankan hubungan langsung antara manusia dan Allah tanpa perantaran. Keyakinan lain, beberapa agama memerlukan perantaran seperti pendeta, imam, atau dewa-dewa tertentu. 4. Konsep kehidupan setelah mati. Islam menyebutkan secara rinci tentang akhirat, hisab, surga, dan neraka berdasarkan amal perbuatan. Keyakinan lain, beberapa mempercayai reinkarnasi, penghapusan dosa otomatis, atau kehidupan setelah mati yang tidak jelas. 5. Keseluruhan sistem kehidupan. Islam, akidahnya mencakup seluruh aspek kehidupan, baik spiritual maupun sosial. Keyakinan lain, sebagai besar, hanya terbatas pada ritual atau moralitas tanpa panduan lengkap tentang kehidupan duniawi. Akidah Islam adalah keyakinan yang sempurna, mencakup semua aspek kehidupan dan membawa kedamaian kepada pemeluknya. 3A. Jelaskan perkembangan akidah Islam. B. Jelaskan dakwah Rasulullah pada saat beliau ada di Mekah. Perkembangan akidah Islam. Perkembangan akidah Islam dapat dilihat melalui sejarah sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga penyebarannya ke seluruh dunia. 1. Masa Nabi Muhammad SAW. Di Mekah, periode awal fokus pada tauhid, menghapus penyembahan berhala, dan memperkenalkan konsep keesaan Allah, tauhid uluhiyah. Di Madinah, akidah mulai terintegrasi dengan syariat, hubungan sosial, dan tatanan kehidupan masyarakat. 2. Masa Khulafaur Rasyidin. Akidah Islam diperkuat melalui dakwah dan penaklukan, memastikan pemahaman yang benar tentang tauhid dan syariat. 3. Masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Filsafat dan pemikiran luar mulai memengaruhi pemahaman akidah. Muncul kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah. Para ulama menyusun kitab-kitab untuk menjaga kemurnian akidah.
4. Masa penjajahan hingga modern. Akidah Islam menghadapi tantangan seperti sekularisme dan liberalisme. Gerakan pembaruan muncul untuk mengembalikan umat pada akidah yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dakwah Rasulullah di Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah berlangsung selama 13 tahun dan terdiri dari 2 fase utama, yaitu 1. Fase dakwah secara sembunyi-sembunyi atau 3 tahun. Sasaran keluarga dekat dan sahabat yang terpercaya. Tujuan membentuk pondasi awal umat Islam. Hasil, beberapa orang menerima Islam seperti Khadijah, istri beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Fase dakwah secara terbuka 10 tahun. Isi dakwah 1. Menyeru pada tauhid atau keesaan Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. 2. Mengingatkan manusia tentang hari akhir, surga dan neraka. Menyeru pada akhlak mulia dan keadilan sosial. Tantangan, penolakan dari kaum Quraisy seperti Abu Lahab dan Abu Jahal, penyiksaan terhadap para pengikut Nabi seperti Bilal bin Rabah dan keluarga Yasir. Pemboikotan sosial terhadap Bani Hashim. Strategi Rasulullah, tetap sabar dan konsisten dalam menyampaikan dakwah. Melindungi umat Islam dengan mengirim sebagian sahabat ke Habasyah, Abisinia, menjalani hubungan dengan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah untuk berdakwah. Dakwah Rasulullah di Mekah berhasil meletakkan dasar akidah Islam yang kokoh. Meski menghadapi tantangan berat, tauhid menjadi inti ajaran yang diperjuangkan hingga umat Islam siap hijrah ke Madinah. 4a. Jelaskan pengertian tasawuf dan tarekat. B. Jelaskan jalan menuju tasawuf dan tarekat. Pengertian tasawuf dan tarekat. 1. Tasawuf. Tasawuf adalah cabang ilmu Islam yang membahas tentang cara mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, peningkatan akhlak dan memperdalam hubungan spiritual. Tujuan utama tasawuf adalah mencapai makam ihsan, yaitu menyembah Allah seolah-olah melihatnya meskipun kita tidak bisa melihatnya. Ciri-ciri tasawuf yaitu menekankan cinta kepada Allah, mahabbah, menjalani hidup zuhud, menjauhi kecintaan dunia yang berlebihan, fokus pada zikir, ibadah, dan introspeksi diri. 2. Tarekat. Tarekat adalah jalan atau metode tertentu dalam tasawuf yang dipandu oleh seorang guru mursyid. Tarekat melibatkan praktis spiritual khusus seperti wirid, zikir, dan ritual tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ciri-ciri tarekat memiliki tata cara ibadah yang diajarkan oleh mursyid. Ada baiat, sumpah kesetiaan dari murid kepada guru, berlandaskan pada syariat Islam. Contoh tarekat terkenal: tarekat Qadariyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah. Jalan menuju tasawuf dan tarekat. Untuk menapaki jalan tasawuf untuk tarekat, seorang yang harus melalui tahapan berikut. 1. Penyucian diri, tazkiyatun nafs, meninggalkan dosa besar dan kecil, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti riyah, sombong, dan iri hati. Menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji seperti tawadu, sabar, dan syukur. 2. Ketaatan kepada syariat, memahami dan menjalankan rukun Islam dan rukun iman dengan benar, menjaga konsisten dalam salat, puasa, zakat, dan ibadah wajib lainnya. 3. Mengikuti bimbingan guru mursyid. Dalam tarekat penting untuk memiliki seorang guru yang 3. Mengikuti bimbingan guru mursyid. Dalam tarekat penting untuk memiliki seorang guru yang membimbing murid dalam ibadah dan zikir. Guru ini harus memiliki ilmu agama yang mendalam dan akhlak yang mulia. 4. Konsistensi dalam zikir dan ibadah. Melakukan zikir secara rutin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengamalkan wirid atau doa yang diajarkan oleh tarekat. 5. Zuhud dan tawakal. Zuhud mengurangi ketergantungan pada dunia, fokus kepada akhirat. Tawakal berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. 6. Memperdalam marifatullah. Marifatullah adalah mengenal Allah secara mendalam. Melalui tasawuf dan tarekat, seseorang dapat mencapai makam marifat, yaitu kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Kesimpulan, tasawuf adalah konsep spiritual Islam, sementara tarekat adalah jalannya. Keduanya bertujuan untuk mendekatkan seorang muslim kepada Allah melalui pembersihan jiwa, ibadah yang khusyuk, dan bimbingan seorang mursyid yang tetap. 5a.
Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang rukun iman dan Islam. B. Jelaskan manfaat berakidah dan berakhlak Islam. A. Rukun iman dan rukun Islam. 1. Rukun iman. Rukun iman adalah keyakinan mendasar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ada 6 rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah, meyakini keberadaan, keesaan, dan kesempurnaan Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. 2. Iman kepada malaikat, meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang mulia dan selalu taat menjalankan tugasnya. Contoh, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rezeki. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk. Kitab-kitab tersebut adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, meyakini bahwa Allah mengutus Rasul-Rasul yang membimbing manusia. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. 5. Iman kepada hari akhir, meyakini adanya kehidupan setelah mati termasuk hari kiamat, hisab, surga, dan neraka. 6. Iman kepada qada dan qadar, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, baik itu takdir baik maupun buruk. 2. Rukun Islam. Rukun Islam adalah amalan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sebagai manifestasi keimanan. Ada 5 rukun Islam, yaitu 1. Syahadat, mengucapkan dan meyakini kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, menegaskan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad. 2. Salat, melaksanakan salat 5 waktu setiap hari sebagai ibadah wajib. 3. Zakat, mengeluarkan sebagian harta untuk membantu yang membutuhkan seperti fakir, miskin. 4. Puasa, berpuasa di bulan Ramadan sebagai bentuk ketaatan dan berpengendalian diri. 5. Haji, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Manfaat berakidah dan berakhlak Islam. Manfaat berakidah Islam. 1. Memberikan keyakinan dan keteguhan hati. Akidah Islam membuat seseorang yakin akan keesaan Allah, tujuan hidup dan kehidupan akhirat. 2. Menguatkan ketahanan jiwa. Orang yang beriman menghadapi cobaan hidup dengan sabar dan tawakal. 3. Mengarahkan hidup pada tujuan yang mulia, beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. 4. Mencegah perbuatan dosa. Keyakinan pada hari akhir dan hisab mendorong seseorang untuk menjauhi maksiat. Manfaat berakhlak Islam. 1. Menciptakan kehidupan yang harmonis. Akhlak mulia seperti jujur, adil, rendah hati, membangun hubungan baik dengan manusia dan Allah. 2. Meningkatkan kehormatan diri. Seseorang yang berakhlak baik dan 2. Meningkatkan kehormatan diri. Seseorang yang berakhlak baik dihormati dan disegani di masyarakat. 3. Menjadi teladan yang baik. Akhlak mulia memotivasi orang lain untuk meniru kebaikan. 4. Meraih ridho Allah. Berakhlak sesuai ajaran Islam adalah bentuk ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Kesimpulan, berakidah dan berakhlak Islam membantu seseorang menjalani kehidupan dengan penuh makna, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan meraih kesuksesan di akhirat.